Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, untuk materi kelas 3, kita akan mempelajari tentang bagian larutan. Bagian larutan yang akan kita pelajari ialah larutan elektrolit dan non-elektrolit, lalu konsentrasi larutan yang terbagi nanti menjadi molaritas dan molalitas. Dan selanjutnya kita bahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa ciri-ciri larutan elektrolit? Yang pertama, dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, terionisasi menjadi ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Contoh, asam, basa, dan garam. Misal asam, HCl, akan terion menjadi H+ tambah Cl-. Nah, ini yang merupakan kation dan ini merupakan anion. Gejala yang timbul bisa kita lihat dari bola lampu menyala. Nah, gejala ini akan kita lihat ketika berdasarkan eksperimennya. Nanti ada bola lampu menyala dan ada gelembung gas. Lalu larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua. Elektrolit kuat. Yang pertama, ciri-cirinya itu trionisasi sempurna. Nilai alfanya sama dengan 1. Yang kedua, bola lampu menyala terang dan gelembung gasnya banyak. Nah, untuk asam kuat, contohnya asam kuat, basa kuat, dan garam. Misal asam kuat itu HCl, HNO3, HClO4, dan basa kuat itu NaOH, MgOH 2 kali. Contohnya. Dan garam untuk selanjutnya. Contoh dari garam itu ialah NaCl. Nah, selanjutnya itu elektrolit lemah. Apa ciri-cirinya? Ialah terionisasi sebagian. Nilai alfanya besar dari 0 dan kecil dari 1. Jadi kalau elektrolit kuat itu alfanya sama dengan 1. Nah, sehingga jumlah ion lebih sedikit dan daya hantarnya listriknya lemah. Nah, yang kedua, gejala hantaran arus listrik bola lampu tidak menyala dan ada gelembung gas. Nah, jadi di sini pengertiannya, untuk gejala hantaran arus listriknya ini bola lampunya tidak menyala, tetapi ada gelembung gas. Nah, ada juga yang bola lampunya redup, gelembung gasnya tidak ada. Nah, itu termasuk juga elektrolit lemah. Contoh, asam lemah H3PO4 dan basa lemah NH3. Mengapa garam tidak? Karena garam merupakan elektrolit kuat. Untuk ciri-ciri larutan non-elektrolit, larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, tidak terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Contoh, zat selain asam, basa, dan garam, misal gula, urea, dan alkohol. Yang kedua, itu tentang konsentrasi larutan. Kita akan bahas tentang molaritas yang dilambangkan dengan M besar. Satuannya mol per liter. Ini volume ya, tetapi dalam liter. Nah, apa itu molaritas? Ialah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat ya, dalam 1 liter larutan. M sama dengan mol per volume dalam 1 liter larutan. Nah, larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut ialah zat yang dilarutkan. Contohnya seperti padatan, jumlah zat pun lebih sedikit. Yang kedua, pelarut, zat yang melarutkan. Ciri-cirinya itu ialah cair dan jumlah zat lebih banyak. Nah, ini dia untuk molaritas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang molaritas ini. Untuk rumusnya yaitulah
mol per volume. Mol itu mol zat terlarut dan volumenya volume dari larutan. Satuannya ialah liter ya. Liter. Nah, untuk penurunan rumusnya nanti ada dia molar ini gram per mr kali 1000 per volume. Nah, untuk selanjutnya diturunkan lagi bisa jadi molarnya massa jenis kali 10 kali persentase. Persentase di sini misalnya di sini 30%, maka kita akan masukkan di sini 30. Jangan diubah 30 dibagi pula 100. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, dibagi mr-nya. Nah, nanti di sini kita akan masukkan contoh soalnya kalau ternyata intinya ialah rumusnya mol per volume. Nah, ini hanya penurunan rumusnya supaya teman-teman bisa lebih mudah ketika menjawab soal. Contoh 5 molar terdiri dari 5 mol terlarut dibagi 1 liter larutan. 3 mol terlarut per 1 liter larutan. Di sini ada contoh soalnya. Di sini bisa teman-teman lihat sebanyak 9,8 gram senyawa H2SO4 Mr98. Berarti untuk molarnya kita pakai rumus yang ini lebih mudah. Kita pakai rumus yang ini. Gram per mr dikali 1000 dibagi volume dalam mili. Berarti di sini sama dengan 9,8 dibagi 98 dikali 1000 dibagi 500. Maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya 0,2 molar. Ingat, kalau molar ini M besar, kalau molar baru M kecil. Untuk soal selanjutnya bisa teman-teman baca. Di sini kita bisa menggunakan rumus yang ini. Massa jenis dikali 10 dikali persentase dibagi mr. Nah, massa jenisnya 1,225 dibagi mr-nya di sini 98 ya. Kali 10 dikali persentasenya. Nah, maka di sini untuk persentasenya kita ganti jadi 0,4 ya. Persentase di sini jangan dibagi 0,4 dibagi 100, bukan gitu ya. Di sini dikali 0,4. Ini enggak ya. Nah, jadi untuk hasil kali ini hasilnya 4,9 dibagi 98. Maka hasilnya ialah 0,05 molar. Nah, cara ini sama dengan cara ini kok. Nah, akan sama dengan cara ini. Karena di sini kita lihat gram per mr dikali 1000. Untuk volume ini kita pakai rumus massa jenis sama dengan gram per volume. Berarti untuk volumenya ialah gram per massa jenis. Nah, di sini gram per massa jenis. Maka ini naik ke atas. Untuk gramnya itu 100 ya. Kalau tidak diketahui gramnya ini 100, maka 100 ini habis. Jadi ini habis, ini tinggal 10. Maka rho-nya naik ke atas, jadinya gram per mr dikali 10 dikali rho per 1. Nah, gram di sini ialah persentasenya, maka hasilnya akan sama. Setelah molaritas kita akan untuk materi selanjutnya ialah tentang molalitas.
yang satuannya mol per kilogram. Apa itu molaritas? Ialah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumusnya hampir sama dengan molaritas, hanya saja di sini dibagi dalam massa pelarut dalam kilogram. Kalau molaritas itu volume larutan dalam liter. Nah, di sini ada 5 molalitas, artinya 5 mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Langsung saja kita masuk ke contoh soal agar lebih memahaminya. Di sini 180 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 ml larutan. Jika massa jenis larutan 1,2 gram per mililiter, tentukan molaritas dan molalitas. Nah, untuk lebih memudahinya, kita coba dulu molaritas yang B. Molaritas rumusnya gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, di sini 180 untuk massanya dibagi mr-nya itu 180 juga dikali 1000 per volumenya di sini 500. Maka kita dapat hasilnya 2 molaritas M besar. Nah, untuk molalitas yang A, kita pakai rumusnya yang sama, hanya saja dibagi di sini dalam massa. Massanya dalam gram. Nah, di sini untuk massanya sendiri sudah diketahui, 180 gram massa gram terlarut dari glukosa itu dibagi 180 juga untuk mr-nya dikali 1000. Nah, untuk massa pelarutnya belum diketahui, maka kita gunakan di sini massa jenis aplikasinya. Massa jenis itu massa per volume. Ini dalam satuannya gram, di sini dalam mililiter. Maka 1,2 gram per mililiter sama dengan massanya di sini 100. Oh, tidak. Di sini massanya yang dicari ya. Massa ini merupakan larutan ya. Larutannya. Nah, untuk volume larutan 500. Nih. 500 ml larutan. Maka di sini 500, di sini gram larutan. Nah, di sini dikalikan 500 kali 1,2 berarti 600 gram per mili, ini mililiter ya, dikali mililiter, ini habis gram larutan. Nah, kan yang diminta gram pelarut, maka kita bisa cari dengan cara gram larutan itu sama dengan gram terlarut ditambah gram pelarut. Maka untuk gram larutannya 600 dikurang gram terlarutnya 180 ya, sama dengan gram pelarut. Sini hasilnya untuk gram pelarutnya ialah 420. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke jawabannya di sini 420. Maka setelah kita jumlahkan, maka kita dapat molalitasnya 2,38 molalitas. Nah, itu dia untuk molalitas. Selanjutnya itu tentang normalitas. Normalitas ialah jumlah mol ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, rumusnya sama-sama molaritas, hanya saja di sini dilibatkan ekuivalennya. Misal, kita masuk ke soal. Sebanyak 7,4 gram senyawa CaOH 2 kali mr jumpa dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Tentukan normalitas larutan. Maka untuk normalitasnya dia hampir sama, rumusnya sama molaritas. Maka di sini gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili dikali mol ekuivalennya. Kita simbolkan dengan MK aja ya. Untuk EK-nya, maaf, ekuivalennya. Kita simbolkan dengan EK aja, ekuivalen. Nah, di sini gramnya 7,4 dibagi 74 dikali 1000 dibagi
volumenya dalam mililiter 500. Nah, ekivalen itu yang mana? Yaitu yang ini. Ini CaOH berarti nilainya B. Nih. Yang ini. Misal ada CaOH 2 kali. Ekivalennya yang ini, yang 2. Misal NaOH. Ekivalennya yang ini ya. Ini berarti 1 kan? Nah, gitu. Misalnya H2SO4. Ekivalennya yang ini. Maka di sini dikali 2 sama dengan di sini 0,1. Ini 2 kali 2 4. Kita dapat hasilnya 0,4. Nah, itu dia. Selanjutnya itu tentang fraksi mol. Fraksi mol ialah perbandingan mol komponen dengan mol ideal. Mol komponen ini merupakan terlarut, mol ideal ini merupakan total dari larutan. Nah, apa yang maksud larutan? Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Di sini kita simbolkan dengan XT dan XP. Nah, untuk rumus XT sendiri itu NT per NT tambah NP. XP NP per NP tambah NT. Nah, jadi XT tambah XP itu hasilnya sama dengan 1. Misal kita dapat XT sama dengan 0,1, maka XP-nya mudah saja kita cari. Nggak perlu kita cari pakai rumus XP lagi. Kita kurangi aja XT tambah XP sama dengan 1, maka untuk XP 1 kurang 0,1. Jadi XP itu 0,9. Baiklah, kita coba masuk ke contoh soalnya. Di sini 12 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air. Tentukan fraksi mol terlarut. Terlarut berarti XT, ya kan? Nah, di sini berarti XT sama dengan NT tambah NT tambah NP. Untuk NT sendiri itu rumusnya gram per mR. Jadi 12 dibagi 60. Terlarut, misalnya nih dilarutkan dalam 180 gram air, maka itu pelarut ya. Air ini biasanya gunanya untuk pelarut. Maka jelas ini NP nanti. Berarti 12 bagi 60 sama dengan 0,2. Nah, untuk NP sendiri 180 dibagi 18. MR dari H2O. Maka hasilnya 10. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mencarinya. 0,2 dibagi 0,2 tambah 10. Maka 0,2 dibagi 10,2. Hasilnya 0,019. Nah, ini XT. Dan dia diminta fraksi mol pelarut juga. Gak perlu teman-teman mencari XP sama dengan NP per NP tambah NT. Gak perlu ya. Kita bisa mencarinya dengan cara XT tambah XP sama dengan 1. Dan di sini bisa kita masukkan untuk XP sama dengan 1 kurang XT. Maka 1 kurang XT-nya 0,019, maka jelas di sini untuk XP-nya 0,981. Nah, itu dia untuk konsentrasi larutan. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.